Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan para ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, tauhid. Dan kita bersyukur atas nikmat taufik, di mana dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih digerakkan Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid Allah dalam rangka untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah taala dalam beberapa hari lagi, kurang dari 10 hari, tamu yang istimewa yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman akan datang menjumpai. Dan ini tentunya adalah suatu hal yang diinginkan oleh orang-orang yang beriman untuk dapat menjumpai tamu yang istimewa ini. Bahkan dahulu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka dikatakan kanu yad'unallaha ya sittata ashhurin ayyuballighahum syahra Ramadan. Mereka para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in berdoa meminta kepada Allah 6 bulan dari sebelum Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan istimewa ini. Dan tinggal beberapa hari lagi ya jamaah sekalian, tinggal beberapa hari lagi tamu istimewa ini akan datang. Dan karena itulah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, manakala bulan Ramadan ini mendekat, beliau bersuka cita dan beliau memberikan bisyarah atau kabar gembira. Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang istimewa karena di dalamnya penuh dengan keberkahan. Dan hendaknya seorang mukmin ketika dia tahu ada waktu dan tempat yang dapat mendatangkan keberkahan, maka dia berusaha untuk mengejarnya. Dia berusaha untuk mencari keberkahan itu. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya yang namanya al-barakah, keberkahan itu dikatakan jundun min junudillah, salah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila keberkahan itu waqa'at fil mal, jatuh kepada harta, maka harta kita pun akan memadai, akan mencukupi meskipun gak banyak. Apabila keberkahan itu jatuh kepada makanan kita, maka makanan itu akan mengenyangkan dan terasa nikmat meskipun tidak mewah dan juga tidak banyak. Apabila keberkahan itu ya jamaah sekalian jatuh kepada waktu kita, maka waktu kita akan menjadi produktif meskipun usia kita tidak panjang. Dan kita lihat seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau wafat di usia muda, kurang lebih hanya usia beliau 45 tahun.
tapi ternyata waktu beliau penuh dengan keberkahan. Itulah ya jamaah sekalian, apabila keberkahan jatuh, maka akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Nah, terlebih apabila keberkahan itu jatuh kepada anak-anak kita, maka akan menjadikan mereka saleh. Dan untuk itulah kita berusaha untuk mengejar keberkahan tersebut. Karena Nabi SAW begitu gembira ketika bulan Ramadan ini datang. Syahrun mubarakun. Dan kita ingin agar keberkahan ini jatuh kepada keluarga kita. Dan apabila kita perhatikan, seorang muslim hendaknya dia berupaya untuk mencari kebaikan pertama kali adalah untuk dirinya. Kemudian akrab fa akrab, orang yang paling dekat dengan dirinya. Siapa itu? Keluarganya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan nubuat dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dulu Nabi kita untuk menyampaikan kepada siapa? Keluarga beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu keluarga-keluargamu, kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Bahkan berkenaan dengan perintah salat ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan perintah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam untuk memerintahkan salat, siapa yang diperintahkan pertama kali? Keluarga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk salat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang siapa? Tentang datuknya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Ismail, dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran, Alkitab, tentang siapa? Ismail alaihissalam. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Beliau adalah orang yang benar-benar janjinya, orang yang benar-benar berpegang dengan janji, lagi seorang rasul dan nabi. Lalu kemudian Allah mensifati Nabiullah Ismail alaihissalam dengan sifat apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati. Dan beliau adalah orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Dan di dalam faidah bahasa Arab ya jemaah sekalian, apabila kata kana diikuti dengan fi'il mudhari', itu menunjukkan mudawamah, menunjukkan aktivitas yang terus menerus. Makanya dikatakan kana ya'muru, artinya bukan cuma sekali dua kali Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat, tapi Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat berulang-ulang kali, bolak-balik, terus-terusan, continue dan berkesinambungan. Itulah yang namanya dakwah, itulah yang namanya pendidikan, dilakukan secara terus-menerus. Dan siapa yang diperintahkan pertama kali? Keluarga. Karena Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk apa? Menjaga dirinya dan keluarganya, sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6 yang seringkali kita baca dan kita insyaallah sudah menghafalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Dan kita ingin mengajak keluarga kita mendapatkan kebaikan. Nabi ketika menyebutkan atakum Ramadan syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Ya, untuk berpuasa di bulan tersebut. Karena di dalam perintah Allah pasti mengandung kebaikan.
Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 184, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan apabila kalian berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Dan puasa itu ya jemaah sekalian adalah sesuatu amalan yang istimewa yang dapat menghantarkan hamba ke surga. Siapa di antara kita yang gak kepengen masuk ke surga? Dan tentunya di antara kenikmatan manakala kita dimasukkan ke surga bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat orang-orang yang hadir di dunia membersamai kita. Allah berikan kepada kita mitra hidup kita, pasangan kita, istri kita atau suami kita. Mitra hidup di dunia hingga di surga insyaallah ta'ala. Dan Allah juga berikan kepada kita perhiasan dunia yang menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata bagi kita, yaitu anak-anak kita. Dan Allah juga berikan kepada kita ya orang tua yang mana mereka itu adalah di antara salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya perintah untuk berbakti kepada orang tua itu selalu datang setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasannya segala bentuk amal-amal ketaatan dan kebaikan yang dapat menghantarkan kita ke surga, maka hendaknya kita berupaya untuk mengajarkannya kepada keluarga kita agar kita sama-sama bisa dipertemukan Allah di dalam jannahnya atau di dalam surganya. Di antaranya adalah dengan berpuasa. Di dalam sebuah hadis, ya sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Ya, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku dengan suatu amalan yang mana dengan amalan itu akan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Amalan itu bisa menghantarkan aku ke dalam surga. Kemudian apa jawaban Nabi yang mulia alaihi wassalam? Beliau mengatakan, "Alaika bis-shaum." Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Alaika bis-shiyam." Hendaknya kalian berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa sepadan dengan puasa. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan puasa. La mithla lahu, enggak ada yang semisal dengan puasa. Ya. Kenapa demikian ya jamaah? Karena puasa itu amal istimewa. Amal yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya secara eksklusif. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amal-amalnya anak Adam itu untuk dirinya. Artinya apabila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu adalah untuk diri kita dan kembali kepada kita. Tapi Allah mengecualikan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku dan milikku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan secara khusus tentang puasa. Dan jamaah sekalian, puasa dan tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quranul Karim. Karena Ramadan adalah apa? Adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran Al-Karim. Ya. Itu kata Nabi SAW bisa memberikan syafaat, bisa memberikan kepada kita pertolongan di hari kiamat. Kata Nabi SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ya.
Nah, di antaranya berpuasa. Yaqulu siyam, di hari kiamat nanti puasa akan berkata. Karena itu jangan heran ya jamaah, apabila Allah jadikan amalan-amalan kita itu bisa berbentuk sehingga bisa berbicara. Ya, seperti juga riwayat-riwayat tentang orang-orang yang berada di alam kubur, di antara fitnah, ya, di antara nikmat atau adab kubur adalah ketika amal kita di dunia itu dijadikan sahabat ketika kita berada di alam barzakh. Orang-orang yang amalnya baik, maka amalnya itu menjadi sahabat yang baik, yang harum, yang menyenangkan. Tapi orang-orang yang gemar beramal buruk, maka sahabatnya amalnya itu dijadikan seperti sahabat yang buruk baginya, ya, yang berbau busuk dan seterusnya. Maka Allah jadikan Al-Quran itu bisa berbicara. Kemudian Al-Quran berkata, "Ay Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar." Aku telah menjadikan orang ini menahan lapar, haus, menahan makan dan syahwat, hasratnya, bin nahari, di siang hari, ya. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah dia syafaat karenaku. Wa yaqulul Qur'an, kemudian juga Al-Quran berkata, "Ya Rabbi, ay Rabbi, mana'tuhu an-nauma bil laili." Wahai Rabbku, aku mencegah dia dari tidur di malam hari. Fasyaffi'ni fihi, maka berikan syafaat kepadanya karenaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Fayashfa'an, ya. Dan keduanya itu memberikan syafaat. Lalu kemudian jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa gerangan di antara kita yang terbebas dari dosa? Kita semua adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar yang dikerjakan oleh seorang mukmin yang dapat menggugurkannya adalah taubat dan istighfar. Adapun as-saghair, dosa-dosa kecil, itu bisa digugurkan dengan amal-amal ketaatan, amal-amal saleh. Dan baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban," siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama menerangkan dosa-dosanya yang lalu artinya dosa-dosa kecilnya, bukan dosa besar. Dosa besar harus digugurkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pernah minum khamar, berzina, durhaka kepada orang tuanya, dan dosa-dosa besar yang lainnya itu digugurkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil yang sering kali kita lakukan, ya, kita kadang-kadang mengucapkan hal-hal yang enggak baik, melihat yang enggak baik, mendengarkan yang enggak baik, atau yang semisalnya, maka itu bisa digugurkan dengan amal-amal ketaatan, di antaranya berpuasa. Ya. Berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga di jannah nanti ya jamaah sekalian, di surga nanti Allah memberikan privilege bagi orang-orang berpuasa. Allah sediakan pintu khusus yang tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, lebarnya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan ini, dari satu sisi ke sisi yang berikutnya itu 40 tahun perjalanan. Gedenya. Artinya itu bisa menampung banyak orang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah."
Pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan dimasuki oleh selain mereka orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah. Jadi Allah sediakan yang namanya Babu Ar-Rayyan. Lalu kemudian jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpuasa itu diberikan berbagai macam nikmat. Ya, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, dan mereka berbahagia dengan puasanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ya, apa namanya? Walis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, ya. Yafrahuhuma, yang mana dia bergembira dengan kedua hal tersebut. Apa itu yang pertama? Ya, idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, dia bergembira dengan buka puasanya. Coba ya jamaah, ketika kita puasa, apa yang kita tunggu-tunggu, kita nanti? Ketika kita melihat jam, melihat langit, apa yang kita nanti? Umumnya manusia, ya, apalagi udah lapar sama haus, yang dinanti-nanti waktu berbuka. Karenanya ya jemaah sekalian, di antara hikmah ketika seseorang berpuasa, dia menahan lapar dan haus. Allah menciptakan adanya rasa lapar dan haus itu untuk menyempurnakan hikmah. Allah menciptakan sesuatu dengan lawannya itu sebagai kesempurnaan hikmah Allah atas penciptaannya. Karena dengan kita merasa lapar dan haus, makanan meskipun sesederhana apapun akan terasa lebih nikmat. Dan manakala kita tidak merasa lapar dan haus, ya, itu kenikmatan makanan nggak begitu berarti. Apalagi kalau kita kenyang, makanan seenak apapun itu akan berasa biasa saja. Karenanya Allah ciptakan sesuatu dengan lawannya itu untuk menyempurnakan hikmah. Kita akan lebih menghargai nikmat kesehatan, bersyukur dengan sehat manakala kita diuji dengan sakit. Kita akan lebih bisa merasakan nikmat sejuk manakala kita pernah merasakan, kata orang Jawa, sumuk, panas. Kita akan bisa merasakan nikmatnya manis kalau kita pernah merasakan pahit. Ya, kita akan bisa merasakan nikmatnya, ya, istirahat manakala kita pernah merasakan lelah. Karenanya sebaik-baik istirahat ketika kita lelah. Sebaik-baik makanan yang kita makan manakala kita lapar. Ya. Karenanya ketika orang lapar, kemudian dia mendapatkan makanan, dia akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergembira, dia berbahagia. Makanya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka puasa, dia bergembira dengan buka puasanya. Meskipun itu hanya seteguk air, ya, dia gembira, bahagia di dunia. Tapi kebahagiaan di akhirat lebih besar lagi. Apa itu? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia bertemu, berjumpa, bersua dengan Allah, Rabbnya, penciptanya, penguasanya, pemiliknya, maka dia bergembira dengan puasanya, berbahagia dengan puasanya. Nah, jadi jamaah sekalian menekan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berikan nikmat, kita merasa bahagia. Makanya orang-orang yang berpuasa itu akan lebih cenderung merasa tenang dan bahagia. Ya. Karena di dalam puasa itu ada tamrin wa tadrib lin nafsi. Pelatihan bagi jiwa kita. Apalagi dengan merasakan lapar. Kita tahu makan dan minum itu sesuatu hal yang halal. Tapi ketika di bulan Ramadan, Allah larang kita untuk makan dan minum. Apabila kita bisa berlatih diri kita dari menahan diri yang halal dari makan dan minum, maka tentunya akan lebih mudah jiwa kita, diri kita untuk menahan diri dari sesuatu yang Allah haramkan, termasuk yang makruh. Ya, kita akan lebih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan diri dari yang haram. Ya. Lalu kemudian kata Nabi SAW berkaitan dengan datangnya bulan istimewa ini, bulan Ramadan, kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabus sama.
Di dalam riwayat yang lain dikatakan ya abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan ini, dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan ini pintu-pintu langit. Riwayat lain mengatakan pintu-pintu surga. Karenanya apabila pintu-pintu langit itu dibuka ya jamaah sekalian, maka tentunya peluang diterimanya doa kita akan lebih besar. Karena inilah bulan Ramadan adalah bulan momen yang penuh dengan kebaikan. Dan insya Allah doa-doa kita lebih mustajabah. Apalagi di bulan Ramadan Allah akan buka pintu-pintu langit, termasuk pintu-pintu surga. Inilah menjadi dalil yang diterangkan oleh para ulama ketika ditanya di mana surga itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Surga itu berada di langit. Ya, surga itu berada di atas langit. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita apabila kita hendak meminta surga, maka mintalah jannah al-firdausil a'la, surga firdaus yang paling tinggi. Nabi menyebutkan di dalam hadis tersebut, surga itu memiliki 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan surga. Dan yang paling tinggi adalah firdausul a'la, jannatul firdaus. Disitulah nanti akan ditempatkan para nabi, para rasul, termasuk nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Pernah suatu ketika ada salah seorang ulama salaf ditanya tentang kenapa Anda ingin masuk surga? Ya. Di antara jawaban beliau adalah apa? Li'anna fiha habibuna. Karena di dalam surga itu ada orang yang aku sayangi, orang yang aku cintai. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mencintai Rasulullah tentu kepingin ketemu dengan Rasulullah. Dan Allah tempatkan Rasulullah di surga. Makanya kita diajarkan untuk minta jannatul firdausil a'la. Dan dikatakan surga firdaus itu adalah letaknya di surga yang paling tengah dan yang paling tinggi, persis di bawahnya arsy ar-Rahman, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di bulan Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga. Ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Sehingga dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, ini menjadi peluang bagi siapa-siapa yang banyak melakukan kemaksiatan sebelumnya di bulan Ramadan, maka peluangnya ketika dia kembali bertaubat, kembali menghidupkan Ramadan siang-siangnya dan malam-malamnya dengan amal ketaatan, maka akan besar peluangnya masuk surga. Demikian pula orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, ya, di bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka sehingga peluangnya untuk dihindarkan dari jahim, dari jahanam juga lebih besar. Dan kita ingin menggunakan momen ini ya jamaah sekalian, agar kita bisa ya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan ini ya jamaah sekalian, ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Dan siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, termasuk adanya Lailatul Qadar tadi, maka sungguh dia telah merugi, enggak mendapatkan apa-apa. Karena di antara keistimewaan Ramadan sehingga menjadikan Ramadan ini bulan penuh dengan keberkahan adalah karena Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Dan di antara perhatian Allah, cinta Allah kepada hamba-hambanya, Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Kita memang diciptakan Allah untuk diuji. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih, ikhtiar. Kita diberikan Allah kemampuan untuk tamyiz, memilah-milah mana baik, mana buruk. Tinggal bagaimana kita
tentunya dengan taufik Allah, apakah kita memilih jalan kebaikan ataukah kita memilih jalan keburukan. Dan Allah uji kita semua ya jamaah sekalian. Ya. Dan siapa yang Allah bimbing, Allah berikan taufik, di antaranya dengan Al-Quranul Karim, mereka orang-orang yang mengikuti panduan, bimbingan dari Al-Quran dan mengikuti ya panduan dari manusia yang paling ngerti tentang Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW, yaitu mengikuti sunnah beliau, maka itulah kunci menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Karena itu ya jamaah sekalian, alangkah indahnya ucapan salah seorang ulama ahli Al-Quran Mesir, Dr. Ahmad Isa Al-Mas'arawi hafizahullah ta'ala. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan memanjangkan usianya di atas ketaatan. Beliau mengatakan, nazala Jibrilu bil Quran fa asbaha Jibril afdhalul malaikah. Jibril itu turun membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi malaikat terbaik. Kalau kita ingin menetapkan siapa malaikat yang paling baik, paling utama, paling afdal, Jibril alaihissalam. Itu malaikat yang paling dekat dengan Allah dan paling utama. Ya, kenapa? Karena beliau yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa nazala Al-Qur'an ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasara Muhammad sayyidul khalqi wa afdalul anbiya wal mursalin. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi manusia, makhluk yang paling baik. Ya. Dan beliau menjadi penghulunya para nabi dan para rasul. Makanya kalau ditanya siapa manusia terbaik, Rasulullah. Siapa ya nabi dan rasul yang paling utama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akan memasuki surga pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum siapapun. Ketika Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah, maka dibukalah pintu surga bagi mereka-mereka yang diizinkan Allah masuk, terutama dari para nabi dan para rasul dan orang-orang saleh. Nabi kita yang pertama kali akan memasuki surga. Ya. Makanya beliau menjadi apa? Manusia yang paling utama, yang paling baik. Wa ja'al Qur'an ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa asbahat ya umma Muhammad khairu ummah. Al-Quran turun kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Nabi Muhammad ini menjadi sebaik-baik umat. Kita adalah sebaik-baik umat. Makanya kata Nabi SAW, ya kita kaum muslimin adalah kaum yang paling akhir di dunia. Maksudnya paling belakangan munculnya. Tapi kita adalah orang yang paling awal di akhirat nanti dibandingkan umat-umat sebelumnya. Yang pertama kali akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW sebelum umat-umat yang lainnya. Ya. Makanya kita menjadi umat terbaik karena Al-Quranul Karim Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Allah turunkan untuk kita. Ya. Thumma nazala al-Qur'anu fi lailatin, thumma nazala al-Qur'anu fi syahri Ramadan. Fa asbaha Ramadan khairus syuhur. Kemudian Al-Qur'anul Karim itu turun di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi sebaik-baik bulan. Karena itu ya jemaah, kita nggak boleh mengatakan bulan Rajab lebih istimewa, bulan ini lebih istimewa daripada bulan itu, kecuali apabila Allah atau Rasulnya yang menerangkan. Karena yang berhak untuk mengistimewakan, memuliakan atau menghinakan Allah dan Rasulnya, kita hanya tunduk kepada apa yang Allah dan Rasulnya jelaskan dan sampaikan. Kita nggak boleh mengatakan seperti misalnya tempat ini lebih afdol daripada tempat itu, masjid ini lebih istimewa daripada masjid itu. Nggak boleh. Semua tempat asalnya sama, sampai ada dalil yang menunjukkan ini lebih istimewa.
Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya masjid yang paling utama, yang paling istimewa adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Karenanya kita nggak boleh mengatakan bahwasanya misalnya Masjid Istiqlal lebih utama daripada masjid ini, nggak boleh. Ya, apabila tidak ditunjukkan dalil, kita nggak boleh mengatakan ini tempat lebih istimewa daripada tempat itu. Demikian pula dengan waktu atau zaman. Kita nggak boleh mengatakan hari Rabu lebih istimewa daripada hari Selasa misalnya. Sampai datang dalil Rasulullah menerangkan keistimewaan hari Jumat, maka kita pun mengistimewakan hari Jumat. Orang-orang Yahudi mereka mengistimewakan hari Sabtu, makanya mereka disebut dengan apa? Apa namanya? Ashabus Sabt. Orang-orang Nasrani mengistimewakan hari Minggu, ya, Ahad. Kita kaum muslimin diistimewakan dengan hari Jumat. Demikian pula di antara bulan-bulan yang lainnya, kita nggak boleh mengistimewakan bulan ini dibandingkan bulan itu, kecuali ada dalilnya. Ramadan bulan yang paling istimewa. Kemudian baru Ashhurul Hurum, ya, bulan-bulan haram. Di antara penjelasan kenapa Ramadan itu bulan yang istimewa, karena di bulan inilah Al-Quranul Karim diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Mas'arawi hafizahullah, nazala al-Qur'anu fi lailatul qadar fa asbahat lailatul qadari khairul layali. Al-Quranul Karim turun di malam Lailatul Qadar. Karena itulah Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam yang pernah ada. Dan sungguh beruntung dan berbahagia siapa saja yang mendapati Lailatul Qadar, karena beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 80-an ya. 80 tahunan. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau kita bisa hidup sampai usia 80 tahun. Dan coba bayangkan ya jamaah, di setiap Ramadan Allah berikan kita taufik, kita hidupkan 10 malam terakhir. Makanya Allah rahasiakan datangnya Lailatul Qadar. Ya Allah rahasiakan. Nggak mesti di tanggal 27. Ya, Allah jadikan malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjilnya. Bahkan ulama menetapkan malam ganjil ada khilaf, perbedaan pendapat. Ada di antara mereka yang menetapkan penentuan awalnya dari awal bulan, ada yang menentukan dari akhir. Sehingga bisa jadi ulama yang satu berpendapat ini malam ganjil, ternyata malam genap. Makanya kita diperintahkan untuk apa oleh Nabi SAW? Mengejar Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Di 10 malamnya semuanya, ya, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita di 10 malam terakhir kita hidupkan dengan ibadah, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar tersebut. Dan apabila kita sudah biasakan untuk menghidupkan malam terakhir dari usia muda kita sampai kita tua, insya Allah itu menjadi sebab kebaikan bagi kita, bekal yang bisa kita bawa ketika kita dihisab oleh Allah. Karena siapa yang mendapatkan ibadah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun ya jamaah, ya, dalam waktu semalam itu. Kemudian yang menarik kata Syekh Ahmad Isa Al-Mas'arawi hafizahullah, ya, famadza law nazala al-Qur'an fi qulubina. Lantas sebagaimana apabila Al-Qur'an itu turun ke dalam hati-hati kita, kita menghafalkannya, kita membacanya, dan kita berpedoman dengannya, maka tentunya seorang muslim akan lebih banyak mendapatkan keberkahan. Karena letak keberkahan seorang mukmin ada pada ilmunya, dan ilmu yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan pada zatnya, bukan pada fisiknya, bukan pada nasabnya, bukan pada yang lainnya, bukan. Karenanya kita nggak boleh bertabarruk kepada siapapun secara fisik kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang mulia.
kita boleh bertabarruk dengan tubuhnya. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat sudah tidak lagi bertabarruk kepada Nabi, nggak datang ke kuburannya dan seterusnya, tidak. Dan sahabat manusia yang paling baik setelah Rasulullah, dan tidak ada yang bertabarruk kepada mereka. Oleh karenanya apabila datang di zaman ini ada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang istimewa, diklaim sebagai keturunan Nabi yang atau semisalnya, kemudian bertabarruk kepadanya, maka kita tanya, apa dasarnya? Ya, taruhlah apabila mereka benar-benar dikatakan keturunan Rasulullah SAW, ya, dari putri beliau, maka ikutilah datu antum. Karena sejatinya Islam itu, kemuliaan Islam dan keberkahan Islam tidak dilihat dari nasab belaka, tidak dilihat dari darah, tapi dilihat dari sejauh mana seseorang itu menyesuaikan dirinya dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Karena itulah bisa jadi orang-orang yang mana mereka dikatakan sebagai keturunan Rasulullah, apabila mereka melakukan keburukan, kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan, lebih besar dosanya, lebih dahsyat. Ya, oleh karenanya kemuliaan tidak dilihat dari sekedar nasab. Kita tidak memungkiri tentang adanya keistimewaan bangsa Quraisy, apalagi keistimewaan dari keturunan Nabi yang mulia alaihi wasallam. Karena kelak yang akan menjadi Imam Mahdi adalah di antara keturunan beliau alaihi wasallam, yaitu dari jalurnya Sayyidah Fatimah. Ya. Namun bukan artinya ini mengajarkan kita untuk sekedar taklid buta begitu saja. Karena Islam itu mengajarkan kita untuk ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, baik, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini udah mau jam 6. Jadi di antara nasihat yang terakhir ketika kita hendak menyambut bulan Ramadan ini, maka pertama, sambutlah bulan Ramadan dengan berbekal dengan ilmu. Pelajari tentang fikih-fikih ibadah, terutama puasa, kemudian tentang masalah salat tarawih dan yang semisalnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Man 'abidallaha 'azza wa jalla bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih besar daripada perbuatan kebaikannya. Beribadah tanpa ilmu lebih besar kerusakannya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah sampai membuat bab di dalam sahihnya, babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajibnya berilmu sebelum kita berbuat, sebelum kita ngomong, ya, sebelum kita bicara dan sebelum kita beramal. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar ya jamaah. Memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan kita berat untuk beribadah, biasanya kita semangat melangkahkan kaki kita ke masjid, tiba-tiba di hari itu kita berat, ketahuilah itu karena maksiat. Karena maksiat. Dan maksiat itu yang mengotori hati. Semakin kita biarkan kemaksiatan itu menggerogoti dan mengotori hati, maka hati kita ibarat gelas, maksiat itu menjadi noda. Apabila enggak kita bersihkan, akan terus terakumulasi hingga akhirnya menutup hati kita, sehingga hati kita menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mayit, yaitu hatinya orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Dan di antara yang dapat membersihkan dan menggugurkan dosa itu istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila kita merasa futur, kita merasa berat beribadah, perbanyak istighfar. Karena setiap kali kita memohon ampunan dengan beristighfar kepada Allah, maka dosa-dosa kita, kotoran-kotorannya akan terlepas. Maka itu akan meringankan kita untuk berbuat amal ketaatan. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan. Minta agar Allah memberikan kita kesehatan. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kita semangat untuk bisa menghidupkan ya momen-momen di Ramadan, siang harinya dan malam harinya dengan amal ketaatan. Minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari keburukan-keburukan.
dari kemaksiatan-kemaksiatan. Lalu kemudian juga di antara hal yang perlu kita lakukan menjelang Ramadan, kita melatih diri kita dengan banyak berpuasa, tilawatul Quran, salat tahajud, salat malam dan yang semisalnya, agar kita terbiasa. Ya ibaratnya kalau Ramadan adalah waktu pertandingan, maka ini adalah waktu kita warming up. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita. Atlet yang cerdas nggak tiba-tiba langsung berlomba. Dia perlu untuk memprepare dirinya. Latihan. Ini yang dilakukan oleh para salaf. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah dan mereka sudah terbiasa melatih mereka. Karena Ramadan adalah bulan pertandingannya. Dalam rangka untuk apa? Untuk mengejar keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Dan juga kita memperbanyak tilawatul Quran. Kita jauhkan dari sekarang kebiasaan-kebiasaan buruk, termasuk kemaksiatan. Iya, nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Ini sudah pukul 6. Untuk berikutnya mungkin ada pertanyaan, ya mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, yang tidak bisa ya harap dimaklumi. Atau bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya.